Perang Badar niku Nabi diikuti 313 sahabat. Nggih pinten? 313 sahabat. Sing tiyang kafir niku 1000. Berarti kinten-kinten nggih 1:3 karena kalau anggap aja 300 kan kalau 1000 kan 3 kali lipatane tiyang nopo? Kafir. Terus sahabat muhajirin namung sekitar 60. Namung pinten? 60. Selain itu sahabat Ansor. Dari sahabat Ansor sekitar 240 sekian, pinten? 240 ya, karena muhajirin hanya pinten? 60. Ini rumono ya. Mulane iman niku ramung itikaf ning masjid ning mboten ya. Samane itikaf terus ngontak ngantuk ora jelas. Tapi lumayan gelem loro-loro. Gelem loro napa? Masjid. Kula tak cerita ya, terus kula wingi pas khole bapak nggih maca perang Badar, terus kula sakniki nggih maca tentang perang Badar lewat hadis sahih. Di kitab sing terkenal tengene sirah niku kalih. Ngene niku sirahnya Ibnu Ishaq. Di ora ana kitab sirah kecuali nginduk teng Ibnu Ishaq. Kula gak ada kitab jenis Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab-kitab kecil kados Khulasan Nurul Yakin sing diajarkan di madrasah-madrasah itu ada jilid 1, jilid 2. Niku dikarang kalian tiang namanya Umar bin Jabbar, ini Umar bin Jabbar Al-Khayyam. Niku tiang Kebumen, tapi buatan ngapak-ngapak, buatan Kebumen ngapak-ngapak. Niku tiang alim, menteri pendidikan Arab Saudi. Menteri pendidikan Arab Saudi, tiang alim alama, nggih koncone buyut-buyute guru kula, utawi buyut-buyut kula. Mekah niku menang pemerintahane Wahabi, terus wong-wong sing rondok-rondok Sunni tenanan niku kok usir. Termasuk Umar bin Jabbar. Akhirnya melarikan diri teng Indonesia. Niku uripe teng Kebumen. Jadi Kebumen itu nanti digeni tiyang alim sinten Umar. Nah, termasuk barengane niku Pak Budi, bapake Mbah Abdul Qadir Putih Kudus. Nah, niku bapake riyen derek Melayu pas teng Putih. Bareng sinten Umar bin Jabbar. Abdul Qadir Kudus itu termasuk pondok Quran sing sakniki ada putra Gus Abdul, Gus Basit, anak Gus Abdul. Riyen nate napa dadi garwane bunyai kula. Terus Furqah, terus garwane Angsal Mbah Mun, Abdul Qadir urip malih teng Kudus. Terus Indonesia niku mulai riyen barokah, wong alim-alim sing keplayu niki mulai Indonesia. Terus aku lho sing ora roh niku apa dipakani klanteng opo piye ning Kebumen niku mesine ya ora doyan. Nah niku ben sampean ngerti nggih, terus nak ngenang Ramadan niku menang perang Badar nggih. Terus ora ana barokah perang kaya perang Badar, mergo didamel penanggalan Quran. Mulane ngerti tawasul niku napa? Tawasal Nabi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah nama bi ahlil badri ya Allah. Terus tawasul nu paling mandi kalian ashab badri. Sampai kula nu nyetak gadah catatan piyambak diwanu ahlil badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Kula duwe catatan sak jeneng-jenenge. Termasuk sak alime Imam Bukhari niku ada satu bab yang di situ beliau menyebut nama-nama orang yang terlibat perang Badar. Nanti sekilas saya bacakan. Saking beliau tabarruk dengan orang-orang yang terlibat atau yang ikut dalam perang Badar. Kalau terang ya. Terus mungkin kembali ke ulumul Quran. Ini awas nak salah. Ulumul Quran yang dikatakan Quran itu kalamullah al-qadim. Ya ini sing bedakno kita be Mu'tazilah. Kalame Allah taala niku qadim. Qadim ku maknane ora ana awale, berarti sekunane kuno. Nah kalame Allah cara ahli sunnah wal jamaah niku madlule ilmu. Awas mesti nak keliru kuaret ya. Kalame Allah iku madlule ilmu. Ilmu maknane roh, roh iku pirsa. Jadi misalnya aku muni ngene. Zaidun qaimun. Rumakna Zaidun qaimun, bahwa Zaid itu berdiri. Ketika Zaid nyata-nyata berdiri, itu namanya urusannya Zaid. Artinya urusannya Zaid itu ya Zaid memang berdiri. Nah, itu urusannya Zaid. Fakta Zaid berdiri itu urusannya Zaid.
Tapi ketika saya mengatakan Zaidun qaimun berarti paling mesti adalah saya tahu kalau Zaid itu berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu madrulnya sama. Sampai mengatakan Zaidun qaimun karena tahu kalau Zaidun qaimun. Sehingga cara maknani ahli sunnah kalamu ya ilmu kalamu ilmu. Karena kalamnya Allah bila harfin wala sautin, karena kalamnya Allah tidak usah huruf, tidak usah suara. Lalu kenapa itu dikatakan kalam? Karena madlulnya ilmu pasti kalam. Madlulnya ilmu itu pasti kalam. Yaitu tadi kalau saya tahu Zaid itu berdiri, mbok saya ngomong tidak ngomong, pasti lisanul hal saya itu mengatakan Zaid itu berdiri. Hanya ini jelimet. Nah cara Mu'tazilah ora, Quran itu hadis anyar deh. Jadi Allah itu ngereaksi Nabi ning gone Mekah utawa zaman Nabi Musa itu terbarukan. Alasannya Mu'tazilah ya rada masuk akal iki geblek. Gebleke ngene dari Mu'tazilah, Quran itu bakas Abu Lahab itu anyar. Perang Uhud anyar. Berarti Allah memberi komen niku yo ngenteni ana perang Uhud lagi Allah komen. Paham ya? Mergo sing dikomeni barang anyar berarti kalame yo anyar. Cara pikirannya sinten? Nah, Mu'tazilah itu didukung Khalifah Ma'mun terus jadi gerakan masalah. Sing ngerandarani Quran hadis di penjara termasuk Ahmad bin Hanbal macam-macam. Ini ngono sik mesti awas kena ora. Biasane wong khusuk ujak pahaman ngono ora gelem. Kepingine ku nak maca sahur, maca ngene swarga. Bar asar maca ngene nganti suruh swarga. Mulane tak lawan tenan. Bener ngono terus. Sesuk Quran ora kanggo Quran di Badar ora kanggo, Uhud ora kanggo, sing kanggo wiridan barasar sampai maghrib swarga. Yo entuk barang mos engko ora teko swarga to. Enteni ae maghrib. Awas kena niatmu. Yo tapi kudu ono kiai sing model ngono, yo ono sing nglawan kados kula, dadi ben macam-macam to. Gitu. Tapi nek sampean takok sing mirip Quran kula, Quran bakas perang Uhud, perang apa? Badar macam-macam. Lah nek Quran ngono tok berarti setengah lempir. Ilinge Allah asar sampai isya swarga. Wis sedekah wal azim. Ora usah 30 apa? Jus. Ana-ana. Wis ngono ya. Saiki sesuk dina apa, Mas? Coba. Sesuk dina apa? Senin ya, yakin. Nah niki awas ya. Sing gawe dina Senin misalnya aku, sing nerbitno srengenge ya aku. Dan saya tahu betul nggak akan ada yang bisa menghalangi kekuasaan saya. Terus aku saiki ngomong, mau besok Senin itu jam 5.45 menit srengenge terbit Kawetan. Engko jam 5.30 surup ning Kulon. Sekarang omongan saya dengan kejadian itu harus bareng apa boleh sebelumnya? Kalau saya adalah pengatur semuanya, boleh sebelumnya. Karena Allah itu yang mengatur nanti Abu Lahab kafir, juga yang mengatur bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah, Madinah, kemudian perang Badar. Allah yang menentukan itu semua, sehingga nggak masalah kalau Allah komennya dulu sebelum terjadi. Toh nanti akan terjadi ala wifki kalami sesuai ilmunya Allah, sesuai kalamnya. Dan Mu'tazilah cara berpikir geblek. Wong terjadi kok wis diomongno. Iku apa-apaanan angger ngomongno barang hadis ya omongane. Lha iku gobloke Mu'tazilah. Alhamdulillah sing anut yo kok akeh. Nah iku mergo goblok ketemu goblok. Wes goblok maksa wong liya kon goblok. Termasuk Ahmad Ramli dipaksa kon goblok kon darani Quran iku hadis. Kowe ora usah dipaksa wes goblok berarti. Siapa dipaksa? Wong wis goblok. Jadi pentingnya tak terang. Jadi khas ahli sunnah darani kalam Allah iku kodim, meskipun sing dikomentari kadang barang hadis koyok mati ini Abu Lahab, Abu Jahal. Iku koyok aku misalnya komen sesuk srengenge Kawetan moro ngulon, mesti terjadi seperti itu karena nggak ada yang bisa merubah srengenge kecuali Allah. Sing ngendikan Allah. Berarti Allah boleh ngendikan barang apa terjadi ila yaumil qiyamah, oleh ngendikan fi azalil azal zaman azal. Paham ya? Sehingga ahli sunnah berkeyakinan kalam Allah tetap qadim, meskipun madlulnya yang dikomentari itu hadis. Jadi ora ana hubungane. Tapi cara Mu'tazilah ora wong siji komeni hadis yo kalame melok
hadis. Jadi omongan Zaidun kok imun yo kudu bareng Zaid pas ngadeg. Nek ora pas ngadeg yo ora oleh muni Zaidun kok imun. Jadi cara Mu'tazilah ora oleh dene wong ngomong ngene. Sesuk srengenge ku wetan marang ulo. Nyenteni sesuk karwane nak ngono lagi ngomong. Ngajak goblok apa ngajak pinter? Enggak, itu omongannya ngajak goblok apa ngajak pinter? Ngajak goblok dari ya alhamdulillah ada paham saya. Mulane ngaji ku angel tenan. Ya barang angel ra iso iku normal. Mulane wong ra iso iku normal ya aja geman ngenyek wong bodho. Mergo ngaji iku angel. Ora iso barang angel iku normal. Mulane ra oleh ngenyek wong bodho. Wong bodho iku wong normal. Ngaji iku angel. Ora iso barang angel iku normal. Ngenyek wong normal iku goblok. Paham ya? Mergo bahasa Indonesia itu kacau. Wong pinter banget ya luar biasa. Wong idiot sing di kelainan sekolahnya jenis sekolahan luar biasa. Mana aku darani Gus alim luar biasa ya susah. Iku luar biasa sing bahasa Indonesia itu gak jelas. Jadi wis ngono. Iku bahasa Indonesia. Ya semua sing bener sing diraro. Takokno pakar-pakar no bahasa Indonesia. Sekolahane wong sing duwe kebutuhan khusus ya jenenge sekolah no. Luar biasa. Wong pinter cerdas ya jenenge luar biasa. Jadi mbon romono ya. Mbon saiki yakin ya sampean ora buka-buka lho Mas. Dene apa filter ngene surupe apa? Srengenge. Saya mau ngaji saya mau romono awas ya nak salah. Warit kena salah. Oh serono ya. Jadi kalamu itu nak cara ahli sunnah itu podo karo ilmu. Karena madrulnya sama. Orang kalau ngomong Zaidun kok imun berarti dia tahu kalau Zaidun kok imun. Kalau Allah mengendikan seperti ini pasti ilmunya seperti itu. Nah karena Allah itu tidak sekedar ngendikan tapi penentu. Karena orang selain Allah ditentukan oleh Allah sehingga ketika ngendikan pasti titahnya terjadi. Makanya kalamnya Allah adalah kalam bil khalqi, kalam yang menciptakan. Mana nih menciptakan itu? Ketika Allah mengatakan Muhammad itu sebenarnya sak pasukan menang. Itu tidak sekedar ngendikan, pasti nanti kejadiannya juga menang. Karena titahnya Allah pasti terjadi. Itu beda dengan titah kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan kejadian setelah kita ngomong. Paham ya? Tapi kalau Allah kan tidak mungkin. Semua yang terjadi di alam raya pasti sesuai titahnya Allah. Nah sehingga ketika Allah mentakdirkan nabinya jenenge Muhammad, Allah nurono Quran niku sangka Allah mahfud ila sama ibunya iku sedurunge ana nabi sekalipun ya wis ana Quran. Wong kalamu iku qadim ning Allah mahfud. Tapi catetane wis ngene iki. Sehingga nabi rong lahir wis diketahui oleh ahli Taurat, ahli napa? Injil. Toh kok ya mesti ngene iku. Toh kok ya wis mesti ngene. Lah Mu'tazilah goblok. Sama ini cerdas tapi goblok. Boleh mikir, nak Quran ngomeni Abu Jahal, mengomentari Abu Jahal, padahal Abu Jahal hadis, berarti Qurannya melok hadis. Jadi Allah itu ilmunya terlambat terus. Cara Abu Jahal, Allah itu kayak cara Mu'tazilah, berarti Allah kayak pengamat. Nah terjadi komen. Paham? Nah, paham? Wah ya camah tenan Allah versi. Lalu terjadi raiso, komen kan kurang bahan. Negara ini sunat alam raya ini illa fi kitabim mubin. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua yang terjadi di alam raya ini baik yang menimpa kamu atau menimpa siapa saja, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan nanti akan terjadi sesuai tulisan itu. Jadi di sini ditulis, kayak aku misalnya gak seneng Rufinas ditulis Mbak Soban Nyai, pas latihan Nyai umur itu cakriting, gedung terus ditulis. Terus nanti kejadiannya seperti itu loh. Paham ya? Orang kok bareng aku udah murid keriting terus awal lagi nulis komentar. Oh bawa murid itu Rufin keriting, wah ya kayak pengamat pangeran kok ngono itu mutu loh gitu. Orang mutu sih lah ya walane. Walane ahli sunnah apa Mu'tazilah? Ahli sunnah. Mulane ahli sunnah itu 72 golongan sing mlebu swarga ahli sunnah tok mergo sing waras. Paham ya? Sampai ora musuhku. Paham? Paham yakin deh? Paham ya?
Lho tenan iki penting, mergo iki itu ulumul Quran, paham nggih? Nah. Wes iki yakin ya. Mun yakin nggih. Mun. Nah, kenapa saya menerangkan ini? Karena saya harus menerangkan tentang ayat yang tertera di kitab Bukhari ini. Nanti ketika ada surga dan ada neraka kan wanada ashabil jannati ashaban nar. Angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Terus fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Qalu na'am. Nanti ketika di surga dan sudah terjadi nanti ketika surga neraka sudah terjadi ada dialek kata penduduk surga, hei penduduk neraka, kita sudah menemukan janji Tuhan bahwa orang soleh di surga. Kita sudah di surga. Apa kalian juga menemukan janji Tuhan? Nyatanya orang kafir jawabnya, oke ya, naam juga. Janji Allah kan sama orang kafir menyiksa. Dan alhamdulillah aku ya harus disiksa. Paham ya? Jadi orang kafirnya nabi ya sebenarnya dia disiapi. Kan kan? Pak muslim oke dah gede doa itu kuatir ilmuku itu rugi nelang dene gitu sih. Mergo nek liyane ra paham pantes kowe wis digo terus kusuk Mas. Sing ora pantes ra paham kowe to, nek liyane pantes wong. Jenggo ten kusuk terus ngaji kok ngarep terus kan ora paham ra pantes. Jadi kan nek liyane ra paham ra apa-apa, bocok-bocok ngono. Paham Mas ya? Ya, pokoknya ada paham tak kok musuh. Nak benar muntah barusak. Ya, nanti penduduk surga itu nanya penduduk neraka. Kita ini, ya kita ini kan wana ada ashabul jannati as-sabar. Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan janji Allah itu benar bahwa kita orang baik. Orang baik mana nih mukmin roh kudu sempurna tenanan kok terus hati montek. Pokoknya asal mukmin orang baik. Nah bandingannya wong kafir. Nah mukmin kowe bandingannya aku ya aku wis ngawur. Kowe ngawur. Ya wis ya. Kata penduduk surga angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kita ini sudah menemukan bahwa janji Allah itu benar. Kita orang baik di surga. Wong kafir ditanya, "Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo?" Apa kamu juga menemukan kebenaran janji itu? Jawab apa itu? Kalau nah, aku ya padha. Jare Allah nak wong kafir mlebu neraka, aku ya mlebu neraka. Piye saja. Nah, oke itu kejadian nanti di surga dan di neraka. Dan itu sekarang belum terjadi. Tapi sama Nabi dipakai ngendikan ketika. Makanya ini jenenge iktibas. Makanya ini kan menjadi masalah ulumul Quran, disiplin, makanya ngaji ya. Tapi sama Nabi ayat yang sama dipakai iktibas itu dipakai tapi nggak sepersis ayat itu, paham ya? Agak-agak digubah, tapi bukan berarti merubah Quran, boleh enggak? Iktibas itu satu makalah yang spontan dari Quran, tapi dalam konteks yang berbeda. Terus Nabi pakai ayat yang sama, dialek yang sama dipakai ngomentari wong kafir sing melok perang Badar ya Abu Jahal CS pas wis do mati di dawuh Nabi, aku dadi nabi, wis menemukan kebenaran. Dalam konteks ini tentu kebenaran Nabi dan para sahabat mengalahkan orang kafir. Paham ya? Paham ya? Mus, kowe santri iki coba. Paham? Ya sing kok tak kamu sofa kan. Ya. Terus hei orang-orang kafir, saya sudah menemukan kebenaran janji Allah bahwa fa'inna hisbawah umul ghalibun, janji Allah kita ini pasti menang, pasukan Allah pasti menang. Makanya ini saya katakan tadi bahwa kalamullah adalah ilmu Allah. Saya ulang lagi, kalamullah adalah ilmu Allah. Karena Allah pasti tahu bahwa kejadiannya nanti ahlul jannah ngomong sama ahlul nar begitu, ya dingintikan sekarang. Toh nanti pasti tak terjadi sepersis itu. Berarti kalamullah azali itu tidak masalah meskipun yang dikomentari sesuatu sing hadis. Ora kok pepes sing dikomentari hadis terus kesimpulannya kalamnya Allah melok hadis. Paham ya? Mana Mu'tazilah itu goblok tenan, tapi sawangannya pinter, perkaranya logis. Sawangannya itu pikiran min awalil amri, sawangannya. Paham ya? Tapi nek angen-angen goblok.
Masalahnya sing anangan mau sidik akhirnya Mu'tazilah itu mayoritas. Paham ya? Nah ini paling angel tenggene ulumul Quran. Kalamullah adalah ilmu. Sebab itu karena kalamullah itu ilmu. Menurut Imam Abdul Hasan Abu Mansur Al-Maturidi, ta'aluke kalam ilmu sama basar itu siji. Gini ku ilmu syek alama huwa alaih. Jadi eling-elingnya ta'aluke sifat apa? Kalam, ilmu sama basar itu siji. Foto-foto kesimpulannya ngerti. Ya, foto-foto kesimpulannya ngerti. Misalnya aku ngomong ini, aku krungu nak Ruhin itu rabi ping pindho. Nggak, ini kan kalamuah agak berarti maknanya apa? Saya tahu nak Ruhin itu rabi ping pindho. Meskipun di redaksi saya dengar kalau Ruhin itu rabi ping pindho. Oke, karena Allah nggak mungkin bohong dan nggak pernah mendengar sesuatu yang nggak nyata. Nah, atau diredaksikan saya tahu, saya dengar, atau saya melihat. Madrulnya sama-sama kesimpulannya tahu. Dan tentu tahunya Allah mesti persis. Berarti madrul muta'alaknya kalam, ilmu, sama basar itu satu. Paham ya? Sekali-kali ngaji ilmu kalam sing dadi perbedaan firqah antara ahli sunnah, mu'tazilah, jabariyah, qadariyah, murji'ah, macam-macam. Niku tenggene ilmu sing disebut ilmu napa? Kalam. Kita ngikuti ahli sunnah, nah cara anu aswaja niku. Anu aswaja sing ngurus kadang yo masyaallah tenan. Ya ngono rada keberatan sok ahli sunnah nggih. Monggo ora payu ngurus aswaja. Perkarane mesti asli, nah asli ku ora enak. Wah, tapi ini tak khusus sampean sing asli. Asli ku yo ora palsu. Nah, aswaja kursus kadang kok sesuatu sing ora tentang akidah diomongno. Mergo konteks kekinian. Jadi kadang anut media kursus seminar aswaja tapi konteksnya sing sedang tren ning media. Itu lucu kan jadi nawa. Jadi kadang benar kadang salah. Nah sing ngaten ini kan gak ada kepentingan. Soalnya ngomong. Nggih, dadi eling-eling nggih. Muta'alake wa kalam, ilmu sama dasar itu sama. Sama-sama artinya tahu.